Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widianda Kristanti dengan NIM A0023079. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rehan dengan NIM A0023090. Saya Naila Hamidah, NIM A0A023042. Perkenalkan, nama saya Anissa Sapita Zaizabun Farida, NIM A0A0233039. Perkenalkan, nama saya Davina Erja Jasmine, NIM A0A0230080. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari yang berbahagia ini, kami selaku mahasiswa di 3 Agribisnis akan memberikan beberapa penyuluhan terkait dengan masalah yang sering terjadi atau banyak terjadi di pertanian-pertanian yang ada di Desa Karangduren. Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah serangan dari hama kutu kebul. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kutu kebul. Kutu kebul adalah hewan kecil berwarna putih yang hidupnya ini bergerombol di bawah daun. Nah, dia ini biasanya hidup di tanaman seperti palawija, buah-buahan, tomat, kentang, dan juga cabai. Nah, kutu kebul ini memiliki efek ganda ketika merusak tanaman. Yang pertama itu efek secara langsung, dan yang kedua itu efek secara tidak langsung. Untuk efek secara langsung, kutu kebul ini membuat tanaman menjadi mengering, menguning, belang, lalu tanaman itu menjadi mati. Nah, kalau udah parah banget, kutu kebul ini bisa membuat tanaman menjadi kerdil dan tumbuh kembang tanaman ini jadi nggak efektif. Untuk kerusakan secara tidak langsung pada tanaman yang disebabkan oleh kutu kebul adalah kutu kebul ini sebagai vektor penyakit tanaman kuning atau yang kita sebut biasanya adalah Gemini virus. Nah, Gemini virus itu menyebarnya secara preventif, atau jadi kayak kalau kutu kebul ini hinggap di salah satu tanaman yang udah terkena Gemini virus, lalu tanaman kutu kebul ini hinggap di tanaman lain yang tidak terkena Gemini virus, otomatis tanaman yang belum terkena Gemini virus ini akan otomatis terkena penyakit Gemini virus. Yang kedua, ada serangan hama kutu kebul, yaitu serangan hama kutu kebul dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Gejala awal yang sering terlihat adalah daun yang berwarna kuning dan berkerut. Jika dibiarkan, serangan ini dapat menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Yang ketiga adalah penanganan dari hama kutu kebul. Bapak dan Ibu sekalian, hama kutu kebul dapat kita tangani dengan beberapa cara. Salah satunya adalah penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa ini bisa menghambat pertumbuhan hama yang ada di sekitar tanaman. Jadi kita menjaga tanamannya supaya gak kena hama. Terus yang kedua adalah menumbuhkan tanaman-tanaman yang lebih tinggi daripada tanaman inang dari hama tersebut. Itu biasanya ditanam sebelum tanaman yang kita budidaya itu ditanam. Misalnya Bapak dan Ibu mau tanam cabai, jadi caranya Bapak dan Ibu harus menanam tanaman yang lebih tinggi dulu, misalnya jagung, untuk menghambat perpindahan hama dari inang yang pertama ke tanaman yang Bapak dan Ibu budidaya. Selanjutnya adalah penggunaan pestisida nabati. Karena di sini Bapak dan Ibu tidak menginginkan atau tidak menganjurkan adanya pestisida non organik, maka dari itu di sini kami sarankan untuk menggunakan pestisida nabati. Contohnya dengan menggunakan air rendaman kulit bawang merah dan kulit bawang putih, juga bisa menggunakan air bekas cucian beras atau air larutan dari pecahan kulit telur. 4. Penanganan serangan. Jika kutu kebul sudah menyerang, langkah-langkah berikut dapat membantu mengendalikan populasi mereka. Yang pertama, ada penggunaan insektisida. Aplikasikan insektisida yang tepat sesuai anjuran dan dosis yang direkomendasikan. Pilih insektisida yang ramah lingkungan dan tidak merugikan musuh alami kutu kebul. Kedua, dengan pemanfaatan musuh alami. Menggunakan predator alami seperti kumbang dan laba-laba dapat membantu mengurangi populasi kutu kebul secara alami. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ialah pentingnya pengawasan.
Pengawasan secara rutin sangatlah penting untuk kita dapat mengidentifikasi secara dini apakah terinfeksi kutu kebul. Periksa dan teliti tanaman secara berkala untuk melihat gejala serangan dan segera ambil tindakan jika ditemukan tanda-tanda terinfeksi. Mari kita bekerja sama untuk menjaga tanaman cabai kita dari serangan kutu kebul. Dengan penerapan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi hasil panen dan meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat bertani. Dengan penyuluhan ini diharapkan petani dapat lebih waspada dan proaktif terhadap mengatasi masalah hama kutu kebul pada cabai mereka. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.